Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan bahas masih seputaran tentang konten TikTok affiliate. Yang akan saya bahas di sini tentang yang namanya itu schedule ataupun penjadwalan. Sebetulnya udah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman ya. Namun di sini ini khusus banget buat teman-teman yang belum punya PC ataupun belum punya laptop, akan saya bahas di video kali ini. Jadi untuk planning ataupun schedule ataupun job itu perlu banget. Kenapa? Karena kita itu biar nggak kehabisan ide. Dan pastinya teman-teman juga bingung kan bagaimana caranya untuk merancang yang namanya itu sebuah planning ataupun schedule ataupun job. Nah, di video kali ini saya ingin bahas dari awal sampai akhir bagaimana caranya kita membuat sebuah draft ataupun list 1 bulan ataupun 1 minggu teman-teman ya untuk konten TikTok affiliate kita. Jadi tanpa banyak basa-basi di awal, langsung saja kita mulai bahas. Dan yang pertama kita download dulu aplikasinya. Jadi di sini kita menggunakan aplikasi. Aplikasinya hampir sama teman-teman ya, Notion. Ini dia. Nah, ini untuk nama aplikasinya teman-teman. Kita akan cari. Nah, ini dia ya. Notion, Notes, Docs, dan Tags. Kita akan install dulu. Jadi di sini untuk aplikasinya itu tembus teman-teman ya 10 juta downloadan. Dan di sini saya bukan promosi ya. Di sini saya ingin merekomendasikan sebuah aplikasi yang cocok banget buat kita sebagai affiliate ataupun buat kita sebagai kreator. Sebetulnya ini sepele ya. Sepele itu ya kita juga nggak butuh lah ya namanya job. Kita juga bisa bikin yang namanya itu konten sendiri. Tapi nggak ada planning ataupun nggak ada schedule itu bakalan ruwet nantinya teman-teman ya. Oke, ini udah di-download ya. Kita langsung saja buka. Dan seperti biasa, kalau misalkan kita buka aplikasinya itu kita harus login menggunakan yang namanya itu Gmail, teman-teman ya. Nah, kita buka dulu. Oke, di sini kita continue Google. Oke, di sini ada pilihan ya, for my team, for personal use ataupun for school. Kita pilih yang personal aja, terus kita continue. Nah, di sini teman-teman pilih aja lah bebas ya. Mau apa juga apa namanya? Nggak harus diwajibkan juga sebetulnya. Ini bisa di-skip tapi saya akan pilih continue dulu. Oke, ini udah teman-teman ya, kita tinggal next aja. Ini juga kita next, terus kita next juga, terus kita mulai. Oke, biasanya untuk akun baru itu fresh banget ya tampilannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan di akun saya yang sebelumnya itu kan udah banyak ya list apa namanya list jadwalnya. Nah, di sini kita tinggal yang namanya itu kembali dulu teman-teman ya, kita kembali. Nah, di sini kan kayak gini ya untuk tampilannya. Nah, selanjutnya di sini yang harus kita lakukannya itu kita buat dulu yang namanya itu projectnya. Di sini ada kan banyak teman-teman ya, tuh ada greeting style on mobile, quick note, personal home, text list, journal, reading list. Ini kita bisa pilih lah ya. Nah, di sini kita akan coba tambah teman-teman ya. Oke, ini tambah itu seperti ini. Jadi untuk tampilannya, nah kita pilih yang unrelated ini. Nanti ada muncul di sini teman-teman ya di bagian bawah nih. Ada yang namanya itu choose a template. Choose a template. Sorry kalau misalkan salah penyebutan ya. Kita pilih dulu teman-teman. Nah, di sini ada tampilan itu seperti ini. Ada tabel, board, list, timeline, kalender, galeri. Ini ada banyak teman-temannya tuh. Per kategori ya. Ada produk manajemen. Nah, seperti ini untuk apa namanya untuk template-nya. Ada live untuk seperti ini gitu kan. Terus ada desain seperti ini. Terus ada engineering juga seperti ini. Marketing seperti ini. Pokoknya banyak banget. Jadi bisa teman-teman pilih. Dan ini tuh gratis, gak bayar ya. Nah, kita akan coba dulu satu teman-teman ya. Kita akan coba yang agak sedikit simple aja. Yang ini ya, yang content calendar. Kita klik dulu. Oke, nanti untuk tampilannya itu akan seperti ini. Nah, untuk konten kalender seperti ini kita pilih use aja. Oke, dan nanti akan langsung otomatis dibuatkan seperti ini teman-teman ya. Tuh, ini untuk konten kalender. Konten kalender itu udah cocok banget ya. Kita sebagai afiliator ataupun kita sebagai yang namanya itu kreator, tentunya di TikTok teman-teman ya. Nah, di sini kita juga bisa ubah ya untuk statusnya. Jadi nggak harus tampilannya seperti ini. Kalian bisa pilih yang titik 3 ini, terus pilih yang layoutnya. Kalau misalkan nggak enak ya untuk tampilannya, kita pilih yang table teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa ubah-ubah, ada 6 pilihan, ada yang buat dari yang buat teman-teman ya. Terus yang sekarang ingin saya pakai itu yang table, teman-teman juga bisa gunakan yang itu timeline, teman-teman juga bisa pilih yang kalender, yang list ataupun yang galeri. Di sini saya ingin pilih yang table aja, kita pilih down. Nanti tampilannya itu akan seperti ini teman-teman ya. Tuh, ya seperti ini ya. Tuh. Jadi di sini ada nama, desain. Nah, di sini juga kita bisa edit teman-teman ya. Untuk nama nih kita edit dulu ya. Ini kita edit misalkan itu judul jadwal. Nah, kayak gini. Terus di sini udah berubah teman-teman ya. Nah, ini asistennya itu siapa gitu kan. Ini bebas sih lah mau dipilih ataupun enggak ataupun pengen dihapus juga bisa teman-teman ya. Ini kalau misalkan mau dihapus bebas ya. Terus deadline-nya itu kayak gimana, link itu kayak gimana, gambarnya kayak gimana. Nah, kita akan buat dulu satu ya. Yang pertama misalkan itu kita ingin bikin yang nama itu konten tentang ngabuburit ya, ngabuburit. Jadi ini khusus untuk Ramadan teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kalau misalkan udah seperti ini,
kita tinggal kembali aja, jadi nggak ada tombol downnya itu kembali teman-teman ya. Nah ini untuk desainnya itu nggak usah diisi lah ya. Nah untuk tanggalnya kita tentukan dulu teman-teman ya, tanggal ini tanggal berapa, misalkan tanggal 25 ataupun tanggal 26 ya. Nah di sini juga kita bisa set alarm teman-teman, jadi nantinya itu ada notif reminder kayak gitu kurang lebihnya. Kalau misalkan sudah, kita tinggal down aja, misalkan di sini tanggal April ya, tanggal 2 misalkan teman-teman ya. Terus linknya itu apa gitu kan, terus medianya itu kayak gimana. Nah kalau misalkan di sini teman-teman itu punya link ya silahkan aja gitu kan, pengen diarahkan itu kemana itu bisa langsung ke TikToknya juga bisa teman-teman ya, ataupun punya referensi juga silahkan. Nah ini media ya, gambar ataupun gambaran itu kayak gimana, teman-teman itu pengen masukkan semacam foto itu juga bisa ya. Jadi di sini kalian tinggal klik aja add image. Nah add image itu kita bisa embed dari beberapa website. Kalau misalkan mau di embed berarti teman-teman pilih yang embed ini, tapi kalau misalkan punya foto sendiri kalian tinggal pilih choose a file ini teman-teman ya, nanti akan langsung otomatis masuk seperti ini tampilannya ya. Mana nih, nah, seperti ini teman-teman ya yang di atas. Nah, terus ini untuk publish-nya itu tanggal berapa? Tadi kan kita udah atur ya tanggal 25 teman-teman ya. Misalkan itu pengen dipublish. Publish ini adalah deadline yang dimana kalau misalkan tanggal 25 teman-teman itu nggak bisa dipublish, kita bisa publish di hari yang keduanya, misalkan di tanggal 26. Ya, seperti ini kita pilih done. Nah, ini untuk statusnya itu kayak gimana nih? Apakah udah dibuat ataupun masih ide ya? Kalau misalkan masih ide, kalian pilih yang ide aja seperti ini. Terus ini untuk tipenya itu mau tipe kayak gimana? Ya kalian bisa pilih nih, di sini ada blog post, podcast, tweet, Facebook, Instagram, sponsor post. Jadi ini mau di postnya itu di mana teman-teman ya? Misalkan itu pengen di Facebook, pilih aja di Facebook. Ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita langsung saja bikin kontennya. Kalau misalkan belum ya bisa dibikin dulu. Kalau misalkan posisinya sebagai seorang dubber ataupun ya kayak semacam video saya yang bola, teman-teman itu kan didubbing dulu ya. Nah, kalian bisa pilih dulu yang ngabuburit ini, terus kalian di bawahnya, di bawah di sini teman-teman ya, itu bikin dulu naskah. Misalkan di sini kita tulis naskah. Ya, naskah kayak gini. Terus kita titik 2 seperti ini. Nah, di sini baru deh teman-teman itu buat naskahnya. Misalkan itu satu opening, opening kayak gini ya. Terus yang kedua nih, yang kedua itu misalkannya itu intro, ya sama sih sebetulnya, tapi nggak apa-apa, ini cuma contoh ya. Yang ketiga itu isi konten. Nah, di sini kita bisa disesuaikan teman-teman ya, mau bikin kontennya itu kayak gimana. Apakah kontennya itu mau berupa gambar, ya foto doang gitu kan, ataupun teman-teman itu mau bikin video. Nah, jadi kayak gini ya. Jadi di sini kalau misalkan teman-teman udah buat seperti ini, baru di sini kalian bisa langsung bikin beberapa konten yang menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Nah, ini untuk konten kalian itu seperti ini teman-teman ya. Dan untuk beberapa poin itu juga bisa kita edit. Misalkan untuk status gitu kan, untuk tipe itu bisa diedit. Gimana caranya, kalian bisa pilih yang titik 3 ini teman-teman ya. Nah, terus di sini kalian juga pilih properties. Nah, di sini kan udah ada ya tuh. Ya, jadi bisa diedit teman-teman ya. Yang status juga bisa diedit. Misalkan yang ini yang ide ya ataupun yang in progress, kita bisa pilih terus kita bisa ganti dengan yang namanya itu proses ya. Sebenarnya hampir sama sih, tapi nggak apa-apa ya. Proses kayak gini. Nah, kalau misalkan sudah, kalian pilih done. Nah, setelah itu nanti akan berubah seperti ini teman-teman ya. Nah, ini kita down lagi, nanti akan berubah seperti ini. Nah, silakan teman-teman buat listnya itu sampai bawah ya di sini. Jadi buat new lagi gitu kan, terus edit lagi, buat naskah lagi, edit lagi, buat naskah lagi. Saran saya kalau misalkan teman-teman mau bikin jadwal seperti ini, usahakan itu dalam waktu 1 hari itu udah ada 10 sampai 20 jadwal. Jadi nggak harus 1 hari bikin jadwal, 1 hari laginya itu bikin jadwal, itu nggak harus kayak gitu. Ya jadi di batch konten aja, itu biar lebih enak teman-teman ya. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, silakan teman-teman buat kontennya dan jangan lupa untuk take action. Kemarin kita udah bahasnya itu versi tampilan web ya, tapi kalau misalkan teman-teman punya HP aja ataupun ya kurang dimengerti, kalau misalkan tampilan web saya sudah buatkan untuk versi HP-nya. Jadi bisa disesuaikan dan insya Allah ini nggak ribet ya. Jadi itu saja ya, mungkin di video kali ini, semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.